Keramat. Pemilik weton pon segera hindari 6 tempat ini jika tak ingin rezeki terkunci permanen. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja mati-matian, tapi uang seperti menguap begitu saja? Atau mungkin pintu rezeki yang tadinya terbuka lebar, tiba-tiba tertutup rapat tanpa alasan yang jelas? Bagi Anda pemilik weton pon, baik itu Senin pon, Selasa pon, hingga Minggu pon, waspadalah. Menurut kitab Primbon Jawa Betal Jemur ada makna. Setiap weton memiliki titik lemah geografis. Ada tempat-tempat tertentu yang energinya berbenturan keras dengan elemen sastro pinayungan milik weton pon. Jika Anda nekat mendatangi atau berdiam lama di sana, energi keberuntungan Anda bisa tersedot habis. Sebelum kita bedah 6 tempat keramat tersebut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia langit lainnya. Tuliskan doa dan harapan Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama sebagai sarana penarik energi positif. Filosofi energi rahasia langit weton pon. Banyak orang bertanya, kenapa harus weton pon yang dibahas secara khusus? Sahabat Primbon, Anda harus menyadari bahwa dalam siklus Pancawara atau siklus 5 hari pasar Jawa, pon menempati posisi yang sangat sakral. Pon adalah pemegang segel dari cakra dasar langit yang berelemen logam. Secara spiritual, elemen logam melambangkan kekayaan, kejayaan, dan struktur yang kokoh. Namun, logam juga memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap suhu dan lingkungan sekitarnya. Dalam naskah kuno kitab Betal Jemur ada makna, pemilik weton pon, mulai dari Senin pon hingga Minggu pon, berada di bawah naungan Sang Hyang Taya. Siapakah Sang Hyang Taya? Beliau adalah personifikasi dari kekosongan yang berisi, sebuah energi murni yang tenang, tidak terlihat, namun menjadi sumber dari segala penciptaan. Inilah alasan mengapa orang-orang pon biasanya memiliki pembawaan yang tenang, berwibawa, dan tidak banyak bicara. Namun sekali mereka bertindak, hasilnya luar biasa. Titik lemah yang tersembunyi namun, di balik kekuatan besar itu, ada cacat energi yang harus Anda waspadai. Karena elemen Anda adalah logam dan naungan Anda adalah Sang Hyang Taya, energi Anda bersifat magnetik. Artinya, Anda adalah magnet alami bagi rezeki, tetapi Anda juga magnet bagi energi negatif di sekitar Anda. Ibarat magnet yang diletakkan di tumpukan pasir besi, Anda akan menarik semuanya tanpa filter. Jika Anda berada di tempat yang salah, tempat yang energinya panas, kotor secara spiritual, atau penuh dengan residu emosi negatif, maka frekuensi magnet rezeki Anda akan berubah menjadi magnet nasib buruk. Logam yang tadinya berkilau akan mulai berkarat. Inilah yang menyebabkan banyak pemilik weton pon merasa hidupnya stuck atau mandek. Anda merasa sudah berusaha 100%, tapi hasilnya hanya 10%. Itu bukan karena Anda kurang pintar, bukan karena Anda kurang kerja keras, melainkan karena wadah rezeki Anda sedang bocor akibat berbenturan dengan energi lokasi yang Anda tempati. Mengapa lokasi sangat berpengaruh? Dalam kosmologi Jawa, manusia dan tanah adalah satu kesatuan, manunggaling kawula Gusti. Weton pon memiliki frekuensi yang sangat sinkron dengan harmoni. Ketika Anda memasuki wilayah yang patah energinya, sistem pertahanan spiritual Anda akan bekerja ekstra keras untuk menyeimbangkannya. Akibatnya apa? Energi yang seharusnya Anda gunakan untuk menjemput peluang bisnis, berpikir kreatif, dan membangun relasi, justru habis terkuras hanya untuk bertahan hidup secara metafisika di tempat tersebut. Secara tidak sadar, Anda akan merasa cepat lelah, sering melamun, dan emosi menjadi tidak stabil. Dan dalam hukum alam, rezeki hanya akan mendatangi mereka yang memiliki getaran, vibrasi, tinggi. Jika energi Anda sudah drop karena pengaruh tempat yang buruk, maka rezeki akan melihat Anda sebagai rumah yang gelap dan urung untuk mampir. Oleh karena itu, memahami tempat-tempat mana saja yang menjadi pantangan bagi weton pon bukan sekadar mitos, melainkan sebuah strategi untuk menjaga agar cakra dasar langit Anda tetap bersinar dan magnet rezeki Anda tetap tajam. Mari kita bedah satu persatu, tempat mana saja yang harus Anda hindari agar keran rezeki Anda kembali mengucur deras. Tempat dengan aroma persaingan, berdarah, toksik. Sahabat Primbon, mari kita masuk ke poin yang sangat krusial. Tempat pertama yang harus dihindari oleh Anda pemilik weton pon, jika ingin rezeki tetap mengalir deras, adalah lingkungan yang penuh dengan energi persaingan, berdarah, atau toksik. Mungkin Anda bertanya,
Bukannya dalam bisnis persaingan itu wajar. Betul. Namun, bagi Weton Pon, jenis persaingannya berbeda. Anda adalah tipe orang yang memiliki etika kerja tinggi dan kejujuran sebagai fondasi utama. Masalahnya, elemen logam yang Anda bawa dari cakra dasar langit sangatlah peka terhadap karat spiritual. Apa itu karat spiritual? Itu adalah energi yang muncul dari rasa iri, dengki, fitnah, dan sikut-sikutan yang tidak sehat di tempat kerja atau lokasi usaha Anda. Mengapa ini menjadi racun bagi Weton Pon? Dalam filosofi Jawa, Weton Pon berada di bawah pengaruh sastro pinayungan, yang artinya Anda adalah sosok yang seharusnya dilindungi oleh ilmu dan kebijaksanaan. Ketika Anda memaksakan diri berada di lingkungan yang panas, misalnya di perkantoran yang penuh intrik politik, atau di pasar yang pedagangnya saling menjatuhkan dengan cara-cara tidak kasat mata, maka aura kuning keemasan Anda akan meredup. Bayangkan Anda adalah sebilah keris pusaka yang indah. Jika keris itu diletakkan di tempat yang penuh asam dan zat korosif, maka keindahannya akan hilang, ketajamannya akan tumpul, dan nilainya akan merosot. Begitu pula lah nasib rezeki Anda. Di tempat yang penuh kebencian, energi Anda akan habis hanya untuk bertahan secara mental. Anda akan pulang ke rumah dengan perasaan lelah yang luar biasa, padahal pekerjaan fisik Anda mungkin tidak seberapa. Kelelahan ini adalah tanda bahwa energi keberuntungan Anda sedang dikuras oleh lingkungan yang toksik tersebut. Dampak nyata pada keran rezeki secara metafisika, persaingan yang tidak sehat menciptakan kabut hitam yang menutupi pandangan batin Anda. Anda akan sering melewatkan peluang besar yang ada di depan mata. Anda menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, atau yang lebih parah, Anda menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin menjatuhkan. Pemilik Weton Pon seringkali menjadi tumbal dalam konflik internal karena kejujuran Anda justru dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang bermain kotor. Jika Anda tetap memaksakan diri bertahan di tempat seperti ini tanpa benteng spiritual yang kuat, jangan kaget jika rezeki yang sudah di tangan tiba-tiba hilang. Barang dagangan yang biasanya laku menjadi sepi, atau bonus yang dijanjikan atasan tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Itu adalah sinyal dari alam semesta bahwa wadah rezeki Anda tidak lagi selaras dengan tempat tersebut. Weton Pon bukan diciptakan untuk menjadi petarung jalanan yang licik. Anda diciptakan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana atau pengusaha yang membawa berkah. Jika Anda merasa lingkungan Anda saat ini sudah mulai berbau fitnah, segera ambil jarak. Jika belum bisa pindah secara fisik, maka pindahlah secara energi. Jangan ikut campur dalam drama mereka. Jangan biarkan telinga Anda mendengar gunjingan, dan tetaplah fokus pada cahaya Anda sendiri. Ingat, rezeki Anda tidak akan pernah tertukar. Tapi rezeki Anda bisa tertunda jika Anda membiarkan diri Anda tenggelam dalam lumpur energi negatif orang lain. Tanah yang rungkut, dan bangunan kosong berenang-gesung. Sahabat Primbon, mari kita bergeser ke tempat kedua yang menjadi pantangan maut bagi rezeki pemilik Weton Pon. Tempat ini bukan sekadar fisik, melainkan sebuah kondisi lingkungan yang dalam istilah Jawa disebut sebagai tanah rungkut, atau bangunan yang memiliki energi sung. Apa itu tanah rungkut? Ini adalah lahan yang dipenuhi semak belukar yang tidak terurus, pohon-pohon liar yang saling melilit, dan terkesan gelap meski di siang bolong. Sementara energi sung adalah kehampaan yang mencekam pada bangunan yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Koneksi elemen logam dan keteraturan Anda harus ingat. Weton Pon membawa elemen logam. Dalam hukum alam, logam adalah simbol peradaban, alat yang digunakan untuk membangun, dan struktur yang rapi. Logam tidak akan pernah selaras dengan kekacauan alam yang tidak teratur. Ketika Anda, pemilik Weton Pon, mencoba membangun usaha, membuka toko, atau bahkan sekadar tinggal terlalu lama di dekat lahan yang rungkut dan tidak terawat, energi Anda akan mengalami disharmoni. Lahan yang rungkut dan terbengkalai menyimpan sisa-sisa energi amarah dan negativitas dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang menyukai ketidakteraturan. Bagi weton lain, mungkin dampaknya tidak seberapa. Namun bagi Anda, pemilik Weton Pon, energi rungkut ini akan melilit aura kesuksesan Anda. Anda akan merasa pikiran sering buntu, ide-ide brilian yang biasanya muncul tiba-tiba hilang, dan yang paling berbahaya, Anda akan menjadi malas tanpa alasan yang jelas. Inilah yang disebut sebagai lumpuhnya cakra kreativitas
akibat pengaruh lingkungan yang mati. Bahaya energi sung, kehampaan. Begitu juga dengan bangunan kosong atau kantor yang dingin dan tidak berpenghuni. Energi sung di tempat seperti ini bersifat menghisap. Karena Weton Pon berada di bawah naungan Sang Hyang Taya, sang kekosongan berisi, Anda sangat rentan terserap oleh kekosongan bangunan tersebut. Alih-alih mendapatkan ketenangan untuk bekerja, Anda justru akan merasa kosong secara batin. Pernahkah Anda merasa uang yang masuk banyak, tapi habis begitu saja untuk hal-hal yang tidak jelas? Itulah salah satu tanda Anda sedang terpapar energi sung. Rezeki Anda tersedot oleh lubang hitam metafisika yang ada di lingkungan tersebut. Dalam kearifan lokal, tempat yang tidak terawat adalah sarang bagi sengkolo atau kesialan yang bisa menutup pulung, wahyu kejayaan Anda. Cara menyiasatinya jika Anda terlanjur memiliki lahan yang rungkut atau harus menempati bangunan yang lama kosong, jangan biarkan ia tetap seperti itu. Anda harus melakukan ruat secara fisik dan spiritual. Babat habis semak belukarnya, berikan penerangan yang sangat terang, dan isi ruangan tersebut dengan aktivitas manusia atau suara-suara doa. Jangan pernah membiarkan ada sudut rumah atau tempat usaha Anda yang gelap dan lembab, karena disitulah rezeki Weton Pon akan membatu. Ingat, rezeki Anda butuh ruang yang bersih, terang, dan tertata untuk bisa mendarat dengan sempurna. Jika tempat Anda berantakan dan liar, maka rezeki akan menganggap Anda belum siap untuk menerimanya. Kawasan limbah dan polusi energi yang membusuk. Sahabat Primbon, banyak yang meremehkan lokasi tempat tinggal atau tempat usaha yang berdekatan dengan pusat pembuangan sampah, limbah industri, atau saluran air yang mampet dan berbau busuk. Bagi pemilik Weton Pon, ini bukan sekadar masalah aroma yang tidak sedap, melainkan sebuah pembunuhan karakter spiritual secara perlahan. Mengapa demikian? Mari kita bedah rahasianya. Aura kemuliaan dan elemen logam yang sensitif seperti yang sudah kita bahas. Weton Pon memiliki elemen logam dan berada di bawah naungan cakra dasar langit. Logam dalam tradisi spiritual Jawa melambangkan kemurnian dan nilai tinggi, kemuliaan. Namun, sifat alami logam adalah mudah teroksidasi atau berkarat jika terpapar zat kimia dan lingkungan yang kotor. Ketika Anda tinggal atau bekerja di area yang dikelilingi oleh limbah, baik itu limbah fisik, sampah, maupun limbah energi, bau busuk, maka aura kuning keemasan yang seharusnya menyelimuti tubuh Anda akan perlahan berubah menjadi kusam dan keabu-abuan. Dalam pandangan mata batin, orang Pon yang berada di lingkungan kotor akan terlihat seperti emas yang tertimbun lumpur. Cahaya keberuntungan Anda tidak bisa menembus keluar, dan akibatnya, orang-orang penting atau peluang besar tidak akan bisa melihat keberadaan Anda. Penyakit yang menyedot tabungan efek nyata yang paling sering dirasakan oleh Weton Pon di tempat seperti ini adalah rezeki bocor melalui penyakit. Secara metafisika, limbah adalah simbol dari sisa-sisa energi yang sudah mati. Jika Anda menghirup dan menyerap energi kematian ini setiap hari, sistem pertahanan batin Anda akan jebol. Anda mungkin akan mendapatkan uang, tetapi uang itu tidak akan pernah mengendap di tabungan. Uang tersebut akan habis untuk biaya rumah sakit, membeli obat-obatan, atau memperbaiki barang-barang yang terus-menerus rusak di lingkungan tersebut. Dalam Primbon, ini disebut sebagai sengkolo, gringsing, yaitu kondisi di mana seseorang merasa lemas, tidak bersemangat, dan sering mengalami nasib sial karena tubuhnya kotor secara spiritual. Rezeki bagi Weton Pon adalah energi yang suci. Ia tidak akan mau masuk ke dalam wadah yang tercemar oleh kotoran. Dampak psikologis pada pengambilan keputusan selain itu, bau busuk dan lingkungan yang kumuh akan merusak ketajaman intuisi Anda. Padahal, kekuatan utama Weton Pon dalam mencari kekayaan adalah insting bisnis yang tajam. Di tempat yang kotor, pikiran Anda akan menjadi keruh. Anda akan sering salah dalam mengambil keputusan investasi, mudah tertipu oleh janji manis orang lain, dan kehilangan wibawa di depan mitra bisnis. Jika Anda saat ini terpaksa berada di lingkungan seperti ini, segeralah lakukan pembersihan secara rutin. Gunakan wewangian yang alami seperti melati atau gaharu di dalam ruangan untuk menetralkan polusi energi. Pastikan sirkulasi udara berjalan baik. Namun saran terbaik dari para leluhur adalah, menjauhlah. Carilah tempat yang bersih, segar, dan memiliki aliran air yang jernih. Karena di sanalah, elemen logam Anda akan kembali berkilau,
dan rezeki Anda akan kembali mengalir tanpa hambatan. Lokasi sengketa dan residu sumpah serapah. Sahabat Primbon, bagi Anda pemilik weton pon, ada satu hal yang harus Anda sadari. Anda adalah sosok penyatu. Secara spiritual, weton pon memiliki frekuensi yang berfungsi sebagai lem atau penyeimbang dalam keluarga maupun lingkungan. Namun, kelebihan ini justru menjadi bumerang yang sangat berbahaya jika Anda berada di atas tanah yang memiliki sejarah konflik berdarah atau sengketa keluarga yang belum usai. Mengapa demikian? Energi, panas, yang mengunci nasib dalam ilmu Titen Jawa. Tanah bukan sekadar benda mati. Tanah adalah penyimpan memori. Jika sebuah lokasi pernah menjadi rebutan antar saudara, penuh dengan tangisan sakit hati, atau bahkan terkena sumpah serapah dari orang yang merasa dizalimi, maka tanah tersebut akan memancarkan energi, panas, atau hawa panas. Bagi weton pon yang memiliki elemen logam, Anda sangat mudah menghantarkan panas ini ke dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Logam adalah konduktor energi yang paling kuat. Jika Anda tinggal atau berbisnis di tempat sengketa, maka konflik yang ada di tanah tersebut akan menjalar ke dalam rumah tangga Anda, ke dalam hubungan profesional Anda, dan yang paling fatal, mengunci aliran rezeki Anda. Terjebak dalam lilitan, masalah orang lain seringkali, pemilik weton pon yang nekat menempati lahan sengketa akan merasa hidupnya penuh dengan hambatan yang tidak masuk akal. Anda mungkin tidak ikut campur dalam masalah tanah tersebut, tapi entah kenapa, urusan pekerjaan Anda tiba-tiba menjadi rumit secara hukum. Anda mungkin ditagih hutang yang bukan milik Anda, atau rekan bisnis tiba-tiba mengkhianati Anda tanpa alasan yang jelas. Ini adalah fenomena gaman sengkolo, di mana energi sengketa dari tanah tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk masalah di kehidupan nyata Anda. Rezeki Anda yang seharusnya meluncur mulus seperti air, justru akan terikat oleh benang-benang gaib dari kutukan atau kemarahan orang-orang yang pernah bertikai di sana. Weton pon yang biasanya bijaksana, akan berubah menjadi sosok yang mudah curiga dan selalu merasa cemas di tempat seperti ini. Penyebab kehancuran finansial mendadak dalam kitab Primbon, diingatkan bahwa tanah sengketa seringkali menelan korban berupa kehancuran finansial secara mendadak bagi penghuninya. Jika Anda merasa sejak pindah ke sebuah lokasi, tabungan Anda habis untuk urusan pengadilan, membayar denda, atau tertipu investasi, segera cek sejarah tanah tersebut. Weton pon tidak akan pernah bisa menang melawan energi konflik yang tertanam di bumi. Kekuatan Sang Hyang Taya yang menaungi Anda membutuhkan ketenangan batin untuk menarik rezeki, bukan kegaduhan energi dari masa lalu. Saran spiritual untuk Anda, jika Anda terlanjur berada di tempat seperti ini dan tidak bisa pindah dalam waktu dekat, Anda harus melakukan proses netralisir tanpa pihak. Jangan ikut berpihak pada salah satu keluarga yang bersengketa. Lakukan ritual sedekah bumi atau berbagi makanan kepada tetangga sebagai simbol pendingin suasana. Namun, jika sengketa tersebut masih berlangsung panas, saran terbaik dari sesepuh adalah, jangan jadikan tempat itu sebagai pusat mencari nafkah. Karena sekeras apapun Anda bekerja, energi, tarik-menarik, dari sengketa tersebut akan selalu membuat dompet Anda kering di akhir bulan. Area, wingit, dan patahnya arah kejayaan. Sahabat Primbon, sampailah kita pada rahasia pamungkas yang seringkali diabaikan oleh masyarakat modern, namun sangat diperhatikan oleh para leluhur Jawa. Bagi Anda pemilik weton pon, posisi geografis tempat Anda beraktivitas sangat menentukan apakah energi rezeki Anda akan terdorong, maju atau justru terhisap mundur. Salah satu pantangan paling berat adalah memiliki area wingit atau angker yang posisinya berada tepat di belakang rumah atau tempat usaha Anda. Fenomena belah geger. Bagi weton pon dalam istilah metafisika Jawa, kondisi ini disebut sebagai belah geger, membelah punggung. Mengapa posisi di belakang sangat berbahaya? Punggung manusia secara spiritual adalah tempat di mana perlindungan gaib atau hodam pendamping biasanya bersandar. Jika di belakang tempat duduk Anda, tempat tidur Anda, atau tepat di belakang bangunan rumah Anda terdapat area yang energinya sangat negatif, seperti makam tak terurus, pohon keramat yang berenergi gelap, atau bekas sumur tua yang ditutup paksa, maka pertahanan rezeki Anda akan jebol dari belakang. Logam, elemen weton pon, yang diserang dari belakang akan mudah retak. Anda akan merasa selalu was-was, sulit fokus, dan yang paling terasa adalah, setiap kali rezeki besar hampir tiba,
tiba-tiba ada saja penghalangnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik Anda mundur tepat saat Anda akan mencapai garis finish. Ini adalah efek dari energi, wingit, yang menyedot aura keberuntungan Anda tanpa Anda sadari. Menabrak arah kejayaan, ngelawan arus. Selain area wingit, Anda harus memahami konsep arah kejayaan. Setiap weton pon memiliki arah, urip, atau arah hidup yang berbeda-beda tergantung jumlah Neptunya. Misalnya, Senin pon memiliki arah kejayaan yang berbeda dengan Jumat pon. Namun, secara umum, jika Anda bekerja atau membuka usaha dengan posisi membelakangi arah kejayaan Anda dan justru menghadap ke arah Sengkolo, kematian, maka rezeki Anda akan mandek secara permanen. Ibarat Anda sedang mendayung perahu melawan arus yang sangat deras, Anda akan merasa sangat capek, berdarah-darah dalam bekerja, tapi posisi Anda tidak berpindah sedikit pun. Hutang tidak kunjung lunas, cicilan makin menumpuk, dan tabungan selalu nol. Itu adalah tanda bahwa posisi fisik Anda sedang menabrak hukum alam semesta. Cara menetralisir dan mengunci rezeki bagi weton pon, punggung harus selalu disandarkan pada sesuatu yang kokoh dan berenergi positif. Jika di belakang rumah Anda ada area yang kurang baik, Anda harus membangun benteng fisik berupa tembok yang tinggi atau menanam pohon penolak bala seperti pule atau bambu kuning. Secara spiritual, Anda harus tahu kemana arah mata angin kejayaan Anda menurut hitungan Neptu. Jangan biarkan meja kerja Anda menghadap ke arah yang menurut Primbon adalah arah kesialan bagi weton Anda. Putar posisi meja Anda, ubah arah tempat tidur Anda. Perubahan kecil secara fisik ini akan membuka sumbatan energi yang selama ini mengunci rezeki Anda. Ingat, pemilik weton pon adalah pemimpin yang bijaksana. Dan seorang pemimpin harus tahu kemana ia harus menghadap untuk menjemput wahyu kejayaannya. Pesan dari leluhur bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai panduan agar kita lebih selaras dengan alam semesta. Jika Anda merasa berada di salah satu tempat tersebut, jangan panik. Perbanyak sedekah pada hari pasaran pon untuk memperkuat benteng gaib Anda. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke keluarga atau teman yang juga memiliki weton pon. Semoga pintu rezeki kita semua dibukakan seluas-luasnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.